Maju kotanya, bahagia warganya. Itu menjadi tagline dari seorang Anies Baswedan ketika menjadi salah satu kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di pemilihan pada tahun 2017 lalu. Kita tentu tahu bahwa kemunculan Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat gubernur DKI Jakarta kala itu mampu menyihir banyak orang, sehingga orang-orang DKI Jakarta banyak yang melabuhkan pilihannya kepada Bang Anies Baswedan. Hari ini kita melihat perkembangan DKI Jakarta dengan segudang dan berbagai macam masalah yang sangat kompleks yang tentunya khas ibu kota. Mulai dari persoalan banjir hingga berbagai persoalan-persoalan yang membutuhkan kepiawaian seorang pemimpin untuk melakukan penataan dan tentunya manajerial atau tata kelola pelayanan publik yang diharapkan bisa dirasakan oleh semua warga DKI Jakarta. Pertanyaannya, apakah penghargaan yang banyak diraih bahkan dipamerkan oleh seorang gubernur DKI Jakarta kepada publik, apakah itu menjadi jaminan bahwa pelayanan kepada warga sudah menyentuh semua kalangan tanpa ada sekat di dalam pelayanannya? Bang Anies Baswedan ketika maju sebagai kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Bapak Sandiaga Uno, program yang menarik dan diharapkan membahagiakan warga ibu kota adalah DP 0 rupiah. Tapi kita tentu akan bertanya, bagaimana proses pelaksanaan daripada DP 0 rupiah? Apakah DP 0 rupiah mampu dilakukan dan dilaksanakan tanpa ada defisit moral, alias apakah Bang Anies mampu mewujudkan apa yang pernah dijanjikan, yaitu DP 0 rupiah tanpa ada sepeser pun atau 0 rupiah yang dikorupsi? Fakta hari ini menunjukkan bahwa DP 0 rupiah mulai diulik-ulik dan dicari bahwa ternyata di DP 0 rupiah ada yang terselip di kantong. Tentu ini menjadi keprihatinan kita bahwa kalau DP 0 rupiah terbukti ada penyelewengan dan ditetapkan kembali oleh KPK atau penegak hukum bahwa memang di program ini ada penyelewengan, maka tentu kita akan ramai-ramai akan berteriak, semoga Bang Anies secara kafah menerapkan revolusi akhlak ya di dalam pemerintahannya. Karena kemunculan Bang Anies Baswedan di DKI Jakarta memang penuh dengan nuansa-nuansa yang akan, kalau kita ingat kembali, akan mencabik-cabik perasaan kita berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa yang berbhineka ini, yang beragam ini, tidak elok rasanya Bang Anies kala itu mendendangkan ayat suci tujuannya untuk menjatuhkan orang, untuk mentekel lawan politik. Tentu kita mengharapkan ayat suci dibawa untuk menaungi kebaikan kita semua. Semoga Bang Anies tetap kukuh pada prinsip-prinsip yang
diharapkan tetap bermoral. Jangan sampai Bang Anies ikut terseret di dalam pusaran DP 0 rupiah. Kita tentu berharap Bang Anies mampu menjelaskan terkait masalah-masalah DP 0 rupiah. Jangan sampai ada dan beliau ikut terseret. Itu yang kita sayangkan. Karena ini akan membuat jamaah Monaslimin akan kepanasan. Dan pasti logisnya mereka akan mengatakan bahwa Anies Baswedan akan ditekel. Karena Anies Baswedan dianggap figur yang akan tampil sebagai salah satu kandidat di tahun 2024. Kita berharap dan sekaligus mengingatkan kepada Bang Anies Baswedan. Teman-teman bisa kok melakukan pencarian di Google. Bang Anies Baswedan pernah menyatakan kala itu beliau belum menjabat sebagai pejabat publik, belum juga menjabat Menteri Pendidikan. Beliau pernah menyatakan di salah satu program acara, beliau menyatakan bahwa masyarakat sebetulnya perlu dilibatkan di dalam mengawasi para pemimpin-pemimpin, termasuk kepala daerah. Jangan sampai ada yang melakukan korupsi. Caranya, masyarakat bisa mengecek dan mengontrol langsung. Jangan sampai ada kepala daerah yang melakukan korupsi. Caranya, lihat gaya hidup mereka, termasuk mobil dan segala macam. Kalau ada yang ganjil, kelihatan, laporkan di KPK. Bang Anies Baswedan pernah menyatakan itu ketika belum menjadi pejabat publik. Kita berharap kepada warga DKI Jakarta melaksanakan dengan kafah apa yang pernah disampaikan oleh Bang Anies Baswedan. Kalau warga DKI Jakarta melihat ada lonjakan-lonjakan ataupun ada sesuatu hal yang dilihat mencurigakan terkait proses pelaksanaan program yang dinilai terjadi korupsi, maka warga DKI Jakarta bisa melaporkan itu ke KPK, termasuk men-share di media sosial supaya publik secara luas bisa mengontrol dan melihat bahwa memang di program itu terdapat masalah. DP 0 rupiah kali ini menjadi bermasalah. Pertanyaannya, sanggupkah dan bisakah Bang Anies Baswedan tetap komitmen melakukan programnya tanpa ada warga DKI Jakarta yang dirugikan? Mudah-mudahan DP 0 rupiah yang hari ini bermasalah tidak ikut serta melibatkan tangan-tangan kekuasaan yang tak terlihat. Tentunya yang mungkin kita akan mengatakan bahwa Pak Gubernur tidak terlibat, tetapi bukankah kekuasaan gubernur begitu besar? Kepada warga DKI Jakarta, mari kita mengawasi setiap program-program yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta supaya DP 0 rupiah tidak ikut terseret di dalam kantong-kantong pejabat. Salam Fides Channel sekalian.